saya Rini Ayuningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini yaitu mengenai trauma kepala. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau mention pertanyaan Anda via Twitter di @elsintatv. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini nih kita kehadiran kembali dengan narasumber kita yang sudah pernah tampil sebelumnya, yaitu dengan Dr. Winorman Gunawan SPBS. Beliau adalah dokter spesialis bedah saraf dari Bethesda Hospital. Kita sapa dulu Dr. Winorman ya yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo dokter, apa kabar nih? Apa kabar? Kabarnya baik dong? Baik. Baik, good. Hari ini mau bahas seputar trauma kepala. Aku juga kabarnya baik, jadi aku semangat banget nih. Karena hari ini mau bahas seputar tema yang, ini kan kepala gitu ya dok ya. Kan di dalamnya itu kan ada otak ya. Jadi kalau misalkan ada benturan atau apa nih, aku bayanginnya seperti ini nih. Kalau trauma kepala, terus aku khawatirnya, ntar kalau maaf nih kenapa-kenapa dengan otak kita, itu kan organ yang sangat penting gitu ya dok ya. Tentunya kan ini kan harus diketahui nih yang dimaksud dengan trauma kepala itu seperti apa sehingga kita bisa meminimalisir faktor resiko kita dan terhindar dari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan nih. Trauma kepala itu sebenarnya pengertiannya apa sih dokter? Silakan. Ya, oke. Trauma kepala itu sering istilah yang saling bergantian dengan cedera otak sebenarnya. Jadi tapi trauma kepala itu lebih menyeluruh. Kita lebih melibatkan kulit, terus tulang-tulang yang lain di daerah kepala, itu disebut trauma kepala. Jadi semua cedera yang disebabkan oleh kekuatan dari luar organ tersebut itu disebut trauma sebenarnya. Nah, yang kita mau fokus hari ini ngomong sebenarnya tentang trauma otaknya, ya. Tapi karena memang itu adalah istilah yang saling bertukar, saling bisa dipakai kapanpun, ya, dan lebih umum dikenal masyarakat. Jadi kita ngomong trauma kepala aja ya. Oke, jadi karena ya kepala ini kan satu kesatuan gitu ya dok ya. Jadi betul. Anggapannya yang dari luar terkena apa ya, mungkin bagian wajahnya pun juga dianggap berkaitan dengan cedera otak juga ya dok ya. Padahal mungkin kita fokusnya ke cedera otaknya aja kali ya. Karena dokter kan dokter bedah saraf nih. Oke, dokter sebenarnya kalau tadi hantaman yang kuat ya, atau mesti yang selalu seperti itu sehingga bisa disebut traumatik di sini atau traumatis, atau sebenarnya hanya sekedar kebentur biasa tapi mungkin gejalanya juga nggak berat-berat sekali gitu, tapi bisa dikatakan itu bisa cedera otak ringan juga sih sebenarnya. Bagaimana itu pengertiannya dok kalau untuk digali lagi lebih dalam? Ya oke. Semua kekuatan yang dapat menimbulkan cedera, nah itu yang kita kategorikan sebagai trauma kepalanya itu. Jadi kalau yang ringan aja ya tidak menimbulkan gejala cedera, yaitu tidak termasuk trauma kepala. Nah, jadi kalau cedera itu bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, tergantung dari gejala yang ditimbulkan akibat efek dari si trauma. Jadi kalau kita lihat bisa dari kesadarannya, bisa dari tingkat kelupaannya, atau dari satu lagi tuh ada 3 gejala dia tuh. Jadi kalau misalnya dia masih sadar, terus dibandingkan yang tidak sadar itu beda, satu berat satu ringan. Ada lamanya pingsan bisa, lamanya pingsan itu misalnya di bawah 30 menit itu ringan, lebih dari 24 jam itu berat gitu. Oh, jadi ada kategorinya lah. Ada kategorinya sih sebenarnya. Oh, tapi sebenarnya apakah memang berarti aku ngebayanginnya nih, mungkin pemirsa juga ngebayanginnya apakah memang ini peristiwa misalnya ya. Jadi kalau dilihat dari faktor penyebab lebih ke mungkin di lalu lintas gitu ya, atau mungkin di rumah tangga juga bisa terjadi yang namanya kecelakaan, kan bisa ringan, sedang, berat ya. Dan itu tadi juga bisa mengakibatkan cedera otak walaupun itu mungkin juga nggak terlalu berat begitu ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari faktor penyebab atau faktor resiko, ini kira-kira bagaimana sih resiko-resiko yang kerap kali ternyata bisa langsung berakibat yang kurang baik juga kepada kesehatan otak kita dokter? Ya, penyebab ya, semua penyebab yang dari luar yang menyebabkan trauma kepala itu banyak sekali. Jatuh, paling banyak kalau di Indonesia itu kecelakaan motor. Kalau ada penelitian di daerah Bandung itu, dia 1 tahun bisa
datang orang karena cedera kepala di satu rumah sakit itu 1.500 pasien hanya untuk cedera kepala aja. Dalam jangka waktu berapa? 1 tahun. Satu tahun. 1.500 satu rumah sakit. Nah, bisa kita bayangkan kalau satu Indonesia berapa itu, banyak sekali. Nah, itu hanya dari kecelakaan kendaraan bermotor. Belum dihitung dari misalnya orang bekerja di ketinggian, lupa pakai helm atau helmnya terlepas terus dia jatuh. Kepalanya terbentur sama lantai, aspal apapun itu terjadi trauma kepala lagi. Atau anak-anak yang masih kecil belum bisa berdiri main di sofa terus terbalik dari sofanya gitu, jatuh kepalanya terbentur, itu juga belum termasuk. Jadi 1.500 per tahun satu rumah sakit itu hanya itu baru satu rumah sakit dan di satu hanya untuk satu kasus aja. Kasusnya kecelakaan saja. Jadi bisa dibayangkan ya, mungkin masih banyak lagi kasus-kasus yang lain yang bahkan barangkali tidak terdiagnosa gitu ya. Betul. Mungkin juga nggak ke data juga gitu. Betul. Karena ini kan kalau bicara seperti ini harus pakai riset ya dok ya. Statistiknya seperti apa. Terutama kalau yang ringan gitu ya. Misalnya jatuh kecelakaan memang kebentur kepala, tapi dia kan mungkin sempat pingsan tapi di bawah 30 menit dibangunin orang, bangun terus dia pulang. Nah, itu yang tidak berobat. Nah, itu nggak ke data. Oh. Ya kan? Karena dianggapnya keluhannya udah hilang gitu ya. Udah hilang. Biasanya kalau di masyarakat udah kasih minum gitu, selesai kayak gitu. Oh, jadi udah eling lah ibaratnya seperti itu ya. Betul. Tapi berarti kan sebenarnya apa yang terjadi di dalam otak kita gitu ya dok. Ketika ada benturan, ini kan mungkin ada lapisan ya, misalkan kulit, terus mungkin apa sih tengkoraknya gitu. Kemudian lapisan-lapisannya itu mungkin bisa dijelaskan ya dok, sampai benar-benar kalau yang membahayakan otak tuh berarti kalau yang sudah kehantam yang plak gitu atau bagaimana tuh dok ya? Jadi memang semua organ yang kena hantam itu tenaganya itu ngalir dari kulit terus sampai ke tembus biasanya gitu. Nah, otak kita sendiri itu ada di tengah-tengah dan dilindungi oleh cairan. Jadi dia akan goyangannya itu lebih lambat sebenarnya dibanding si tulang ya. Nah, tulang itu yang kita kenal namanya ada benturan kup dan counter kup, di mana counter kup itu artinya benturan akibat goncangan si otak. Nah, itu yang kita kenal kalau di masyarakat itu gegar otak. Gegar otak ya. Jadi itu memang ada. Jadi biasanya ringan. Bisa terjadi kayak kalau di luar negeri itu olahraga yang football itu kan full kontak ya. Bisa terbalik-terbalik. Nah, itu sering terjadi. Jadi gegar otak ringan pada atlet juga sering terjadi kalau di luar negeri. Tapi istilahnya memang gegar otak dok? Di Indonesia disebutnya memang gegar otak. Kalau bahasanya concussion gitu, concussion. Memang ada, kejadiannya ada. Dan memang sebaiknya diistirahatkan. Gitu. Oke, jadi ketika sampai yang benar-benar otaknya ini mengalami kerusakan berarti ya, itu kalau yang bagaimana terjadi gegar otak itu pasti terjadi kerusakan. Salah satu penyebab kenapa pasien itu sempat kehilangan kesadaran, misalnya dia kebentur terus sempat blank, itu karena ada sempat gegar otak itu tadi. Nah, kemudian itu cedera primer, maksudnya primer tuh yang saat benturan langsung terjadi kerusakan, itu yang terjadi. Itu nggak bisa kita cegah. Oh, jadi ada cedera primer, ada yang sekunder nih? Betul, ada primer, ada sekunder. Yang primer itu nggak bisa kita cegah. Jadi yang kita cegah yang sekunder. Maksudnya sekunder begini, misalnya benturan, terus tulangnya itu patah, tulang kepala kita patah dan menusuk ke otak. Nah, itu yang mau kita perbaiki. Jadi tusukan itu harus kita angkat supaya otaknya tidak luka makin berat. Nah, sekundernya yang kita perbaiki. Tapi yang patahnya ya sudah terjadi, nggak bisa kita cegah lagi, nggak bisa kita obati ya bisa kita angkat, kita benerin lagi bentuknya gitu, rapiin, itu bisa. Tapi sudah terjadi kepatahan kan, sudah nggak bisa diapa-apakan lagi. Oke, gitu. Atau mungkin pengertiannya ada kaitannya nggak sih dok ketika mungkin mengalami gegar tadi ya, istilahnya gegar otak itu sebenarnya asupan mungkin ya oksigennya yang ke otak juga ikutan terhambat, terblok gitu ya, karena tadi kan jadi mendadak langsung ya udah ngeblok gitu aja, atau bagaimana sih pengertiannya secara awam ya supaya kita bisa lebih gampang mungkin dengan analogi yang mudah dipahami bagaimana. Jadi gini, ya kira-kira otak itu sebenarnya konsistensinya mirip-mirip kita anggap tahu deh ya. Tahu. Terus dia terletak di dalam satu ember. Ember itu analoginya tulang kita. Ember itu nggak bisa berkembang lagi. Nah, sedangkan kalau misalnya ada ember itu patah, terus dia kan masuk ke dalam. Jadi si tahunya akan lecet kan, rusak gitu. Nah, itu harus diperbaiki. Pasti sudah jelas. Nah, kita anggap lagi kedua.
terjadi perdarahan akibat patahan atau putusnya pembuluh darah karena benturan tadi. Keluar darah berarti zat lain kecuali si tahu. Kita anggap aja telur deh. Nah, telur itu konsistensinya lebih padat dibanding si tahu. Sehingga si otak akan kalah dengan si darah. Nah, itu juga harus segera diperbaiki. Caranya darahnya dikeluarkan. Oh, gitu. jadi bayangkan aja tadi seperti ada tahu di dalam ember gitu Iya, ya. Kalau kira-kira berarti kayak ember gitu. rusak berarti ya langsung si tahunya ini apalagi lembek gitu ya. Apalagi lembek, Yes, betul, berarti betul. otak ini juga kemungkinan ya seperti itu gitu ya Iya, dok ya teks. betul. Nah, semakin sempit suatu ruangan ember karena tadi kepala kita ini tidak bisa berkembang, dia tuh sempit. Kalau ada benda baru di sana, mau apapun ya, dalam hal ini kita ngomong tentang darah karena trauma ya. Kan bisa aja yang lain misalnya tumor, itu juga benda baru. Nah, kalau darah itu makin besar dia kejepit otaknya. Jadi asupan aliran darah ke sana juga makin sempit jalan kayak jalan raya terus dikecilin gitu. Jadi aliran darah makin kecil, oksigen makin sedikit, semuanya sedikit sehingga fungsi otak juga akan menurun. Baiklah dokter, ditahan dulu sebentar ya. Kita masuk jeda dulu, nanti kita bahas lagi lebih dalam kemungkinan dari penyebab dan faktor resikonya lagi kalau ada yang ditambahkan ya. Okay. Baiklah pemirsa teman, dilanjutkan kembali ya pembahasannya ya. Jadi sebenarnya aku lebih tertarik untuk supaya kita semua jadi makin aware begitu dok, ketika ada keluhannya seperti ini, ya toh jangan tunda-tunda pengobatannya. Soalnya tadi menarik dokter sempat bilang ada orang yang kemudian ada mengalami benturan, tapi karena setengah jam kemudian seolah-olah gitu ya dia udah pulih dan artinya dicuekin aja tuh kejadian yang udah lalu tersebut, dan ternyata bisa berakibat kurang oke juga ke depannya, bahkan bisa fatal juga gitu ya betul, dok ya. betul. Jadi sebenarnya mengenai timing juga ketika ada keluhan yang seperti apa sih yang perlu kita waspadai atau kita curigai jadi alarm simptom untuk tanda-tanda jangan-jangan ini cedera otak yang udah nggak ringan lagi gitu ya dok ya. Kira-kira seperti apa itu pengertiannya? Jadi gini, kalau di kedokteran itu kita harus punya kewaspadaan ya. Jadi kita harus pikirkan yang paling jelek dulu. Nah, jadi sebaiknya memang begitu ada benturan kepala, sempatkan untuk memeriksakan diri ke dokter dulu. Nanti biasanya kita udah ada prosedurnya untuk benturan kepala tuh diperiksa apa saja. Memang yang paling golden standard saat ini adalah CT scan karena dia memakan waktu yang paling sedikit dengan data hasil yang kita dapat itu cukup maksimal. Nah, itu golden standardnya. Nah, kalau ada lagi yang kita kenal dengan gejala lucid interval. Jadi kebentur nih kepala, terus dia sempat pingsan sebentar lah, misal 10 menit. Terus dia bangun, dia bisa pulang ke rumah, nggak ada gejala. Padahal saat itu sudah terjadi perdarahan di otak. Nah, beberapa jam kemudian dia akan pingsan lagi saat darahnya sudah terlalu banyak. Nah, itu kita sebut lucid interval. Jadi pingsan, bangun dan pingsan lagi. Oke. Gitu. Berulang tuh pingsannya. Iya, kelihatan seperti berulang. Padahal tapi itu terjadi dalam satu rangkaian trauma kepala tadi. Kan kita nggak tahu ya ternyata ada perdarahan. Iya, betul. di Makanya dalam saya itu. bilang tadi sebaiknya memang ada benturan, sempatkan untuk periksa secepat mungkin. Jadi tidak terjadi perburukan. Kalaupun tidak ada apa-apa, ya kita bisa pulang ke rumah dengan tenang. Gitu. Tapi kalau misalkan oke lah tadi ternyata ada perdarahan gitu ya. Misalnya kalau kita kan taunya benjol gitu ya dok ya. Itu sebenarnya itu kan cuma kalau tadi ibaratnya si embernya ini yang jadi mengalami kerusakan gitu ya. Iya, Belum betul. sampai di tahunya si otaknya Betul, ini betul. gitu ya dok ya. Iya. Nah berarti kalau misalnya diibaratkan lagi keluhan yang seperti apa sih yang mungkin sudah menandakan ternyata terjadi perdarahan di dalam otak kita? Apa mungkin yang pingsan aja atau lebih spesifiknya bagaimana supaya kita jadi makin sadar juga kalau ini bukan yang sepele nih gitu. Iya. Jadi benturan di otak, di kepala yang menimbulkan cedera otak itu gejalanya sangat bervariasi. Jadi mulai dari jadi pelupa, kalau paling ringan tuh lupa ingatan ya. Terus kedua bisa pingsan langsung mendadak jadi blackout, hilang semua. Kita pingsan atau jadi ngomongnya jadi ngaco, nggak nyambung. Kayak orang ngigau gitu. Nah, itu kita kenalnya sebagai penurunan kesadaran kalau di kedokteran. Nah, itu gejala-gejala kayak gitu biasanya gangguannya ya gara-gara akibat benturan tadi.
ya jangan disepelekan, langsung pergi berobat ke dokter, diperiksakan ya. Kok ini tadi bisa sampai ada apa ya, mengigau atau apa? Jadi kalau misalkan ini mirip-mirip seperti orang kena serangan stroke gitu ya dok ya, tiba-tiba ada perubahan gitu lah ya. Iya. Jadi sebenarnya terkait dengan fungsi otak itu sendiri kan luas gitu ya dok ya. Jadi kalau untuk trauma kepala mungkin yang biasanya gitu ya terjadi perubahan atau entah itu perilaku, entah itu emosionalnya dia, itu atau mungkin dari geraknya atau apa, itu tergantung dari apa? Dari tingkatan ringan sedang beratnya atau bagaimana? Tergantung dari lokasi cederanya. Jadi bisa dia kalau kenanya di daerah misalnya samping lah, kiri atau kanan, nah itu cenderung nggak sadar karena lebih dekat ke batang otak perdarahannya gitu. Kalau kenanya di bagian belakang dia cenderung buta gitu. Waduh. Karena pusat penglihatan kita ada di belakang gitu. Kalau kena ke depan dia lebih cenderung ngigau seperti itu. Jadi mirip memang dengan stroke. Jadi karena otak itu pengatur kesadaran kita semua, kerusakan di lokasi dimanapun akan menimbulkan gejala yang kita temui nanti. Jadi bisa dimanapun ya, tergantung lokasi di mana kerusakan otak itu terjadi. Atau kalau di stroke kan tergantung seberapa luas juga, jadi lokasi dan seberapa luasnya terkena masalah gitu. Betul, sama. Ini juga ya dok ya, mungkin kalau yang terkena di sisi kanan, samping gitu, kanan kiri atau depan atau belakang atau di tengah itu juga nanti keluhannya bisa jadi beda-beda begitu ya dok ya. Tergantung dari lokasinya tadi dan seberapa luasnya juga begitu ya dok ya. Nah berarti kalau misalnya sudah mengalami, tadi mungkin ada juga disertai mual muntah juga gitu ya dok ya, atau mungkin sampai ya tadi yang paling parah adalah kehilangan kesadaran ya. Iya. Baru dibawa ke dokter, biasanya pemeriksaan lanjutannya tadi dengan langsung di CT scan ya, saat itu juga. CT scan, tapi gini, ada yang kita anut tuh namanya golden hour, jadi 4 jam. Ada kasus untuk cedera kepala itu kita sebutnya subdural, perdarahan subdural. Jadi ada penelitian sudah lama sekali sebenarnya, dan itu dilaporkan di luar negeri, dianut oleh hampir seluruh bedah saraf di dunia. Jadi kalau kita bisa mengatasi perdarahan subdural itu di bawah 4 jam, sejak kejadian itu 90% pasiennya akan pulih. Jadi kalau lebih dari 4 jam, hampir 80%-nya akan mengalami cacat permanen. Nah, itu mirip dengan stroke ya dok? Ya, mirip sekali. Jadi memang makanya kita kenal dengan time is brain. Jadi waktu itu otak. Setiap detik kita biarkan kerusakan di otak itu akan membunuh miliaran sel otak. Sel-sel yang sehat. Sel-sel yang sehat, betul. Dan itu kalau sudah rusak tidak bisa dibalik. Iya, sulit. Mungkin teknologinya juga belum ada gitu ya dok. Masih kan ada tuh katanya yang bisa menggantikan sel-sel yang udah mati atau rusak dengan sel-sel baru gitu. Atau memang balik lagi mempertahankan fungsi sel-sel sehat yang di sekitarnya gitu ya dok ya. Iya, mempertahankan pasti. Terus rehabilitasinya itu lama sekali. Plastisitas otak itu tidak cepat, tidak seperti organ lain gitu loh. Plastisitas gitu ya dok ya. Nah berarti kalau ternyata dari hasil pemeriksaan atau tadi CT scan atau ronsennya itu ternyata atau MRI gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya rangkaian pemeriksaan juga seperti apa sih? Baru nanti rangkaiannya biasanya kita datang, kita periksa fisik lah, biasa kesadaran, seperti dokter-dokter lain juga akan wawancara dulu, tanya kenapa, tapi biasanya dipersingkat. Biasanya kita langsung ke pemeriksaan namanya mini neurologis. Jadi ada pemeriksaan yang tentang saraf itu yang ringkas, kesadaran, kekuatan motorik dan reaksi refleks cahaya dari mata. Mini neurologis namanya. Dari 3 itu aja kita langsung bisa tahu ini berapa berat cederanya, langsung ketahuan biasanya. Gitu. Jadi saraf-saraf kecil gitu maksudnya, bukan ya dok? Bukan. Itu cuma nama doang. Nama istilah untuk pemeriksaannya diringkas. Sebab pemeriksaan saraf itu sebenarnya dari ujung kepala sampai kaki itu kan banyak sekali sebenarnya. Itu dijadiin mini, kecil itu sudah untuk mewakili semua itu tadi. Ternyata kalau dari hasil pemeriksaan ternyata memang ada masalah, kemudian follow up-nya gimana untuk pemeriksaannya? Karena kan komplikasinya juga kan pasti. Iya, itu yang kita mau hindari. Komplikasi itu kan berarti adalah efek dari cedera sekunder tadi. Itu yang mau kita hindari. Jadi biasanya ada lanjutan pemeriksaan penunjang. Nah itu yang golden standard tadi adalah dengan CT scan. Di sana kita akan menemukan
data seperti perdarahan, apa memar di otaknya atau retak di tulangnya yang menusuk atau tidak menusuk otak, semua kelihatan di sana. Memar di otak tuh sama nggak dengan yang tadi mungkin sekedar benjolan atau jadi kayak apa darahnya memang membeku di area situ aja? Iya, darahnya membeku di dalam otak, tapi dalam bentuk bintik-bintik kecil-kecil kayak gitu. Nah itu gejalanya biasanya ngigau gitu, pasiennya ngigau, demam tinggi. Nah biasanya seperti itu. Kalau yang lain banyak lagi, misalnya kita temui tadi subdural, kelihatan di sana jelas. Nah, terus kalau misalnya retak juga kelihatan, nusuk nggak tusuk kelihatan semua kelihatan di situ aja. Jadi setelah dari situ setelah dari pemeriksaan CT scan kita bisa menentukan kita mau ngapain nih setelah ini. Apa sih yang ketemu jeleknya, apa masalahnya, nanti baru kita bisa diskusiin gitu. Syukur-syukur kalau di bawah 4 jam itu ya langsung dibawa gitu betul. ya dok. Kalau di bawah 4 jam dan ketemu perdarahan subdural, kita bisa tawarkan untuk tindakan operasi segera untuk mencegah kecacatan, mencegah kematian gitu. Pengennya kayak gitu kan. Semua juga pengennya kalau sudah berobat ya pengennya kembali gitu, bisa beraktivitas lagi, produktif lagi gitu. Nah tapi yang sering nggak tahu tuh bahwa ini ada waktunya tuh 4 jam. Kalau sudah lebih 4 jam itu sulit sekali. Bukan cuma masalah mencegah kematiannya, membatasi kecacatannya itu lama, rehabilitasinya bisa berbulan-bulan berakhirnya dengan terapi paliatif disebutnya. Jadi kayak home care, jadi lebih banyak pasiennya berakhir dengan vegetatif. Vegetatif itu pasien tuh hanya bisa berkedip gitu. Dia hanya terbaring di tempat tidur. Nah, itu kan jadi komunikasinya via berkedip aja begitu ya? Iya, ya? berat sekali. Mungkin nggak bisa berkomunikasi. Memang dia hanya kayak vegetatif tuh kayak tanaman. Iya. Dia bisa tumbuh tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah itu kan sulit, cuma karena kita nggak aware bahwa ini harus sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit untuk ditindak kayak gitu. Mungkin ada bedanya nggak dok ketika keluhannya itu terjadi pada anak bayi atau mungkin pada lansia atau mungkin dewasa muda gitu ya? Ini itu atau nggak ada kaitannya sama sekali, benar-benar hanya karena ya tadi tergantung dari lokasinya juga, seberapa beratnya juga hantamannya itu gitu ya dok ya, sehingga apa sih yang bisa membedakan juga nantinya begitu dok, apa treatmentnya juga akan berbeda ketika ini masih kecil, masih otaknya kan masih dalam tahap pertumbuhan atau perkembangan, tentu treatmentnya juga agak beda dong dengan yang usianya udah lanjut atau apa. Iya, itu memang kalau usia itu membedakan faktor resikonya aja. Misalnya kayak yang orang tua ya, kita bilang orang tua, mereka tuh punya otak yang sudah menciut, sehingga benturan ringan yang biasanya dialami oleh dewasa muda, itu bagi orang dewasa muda nggak apa-apa, di CT scan juga normal-normal saja. Tapi untuk orang tua diberikan tenaga yang sama, itu bisa terjadi perdarahan. Dan yang paling sering adalah perdarahan subdural. Tenaga itu yang sama dalam artian misalnya benturan yang sama gitu ya, dayanya sama. Betul. Misalnya kepala kita mau ngambil barang di bawah meja, kemudian begitu berdiri kepala kita kebentur sama meja gitu. Kejedot gitu ya. Untuk orang dewasa muda biasa-biasa aja ya, benjol kecil mungkin kayak gitu ya. Tapi untuk orang tua itu bisa terjadi perdarahan. Tapi perdarahan memang tidak langsung. Biasanya mungkin 1 minggu atau 2 minggu setelahnya tiba-tiba sakit kepala gitu. Nah, beliau sendiri mungkin sudah lupa kapan kebenturnya, lupa. Begitu akhirnya mulai lemas sebelah tangannya atau kakinya, baru periksa ke dokter, kelihatan perdarahan subdural kayak gitu. Nah, itu yang kronis, bisa kronis. Nah, itu jadi penyebab itu untuk usia memang ada beda sedikit. Nah, kalau orang anak-anak muda kebetulan tulang kepalanya itu masih lentur. Itu keuntungan lah ya. Jadi kita ada ada manfaat, iya. Manfaat tidak tua-tua. Kalau bisa nggak usah tua. Jadi ada namanya fenomena pingpong. Jadi persis kayak ember tadi. Terus kita tekuk ke dalam. Jadi dia ada kayak cekungan, tapi nggak sampai patah. Kayak penyok gitu. Kayak penyok. Nah, nanti penyok itu bisa keluar sendiri sejalan dengan usia. Nah itu keuntungannya dia sebagai anak-anak. Jadi anak-anak memang lebih jarang terjadi sampai berdarah. Lebih seringnya memang retak. Tapi retaknya pun tidak menimbulkan perdarahan. Jadi kita cenderung kalau anak-anak sampai CT scan terus berakhir dengan konservatif. Artinya oke, kita tunggu dulu. Kita nggak lakukan tindakan. Nah itu
bedanya kayak jadi gitu. ada ditahan dulu nih Betul. sampai mungkin usianya udah memasuki Enggak. atau bagaimana? Nanti kita lihat perkembangan, misalnya per minggu kita periksa lagi, kalau memang terjadi perdarahan ya terpaksa dioperasi misalnya kayak gitu. Misalnya Pertimbangannya lebih ini lagi. iya, ya? pertimbangannya biasanya tidak langsung akut, langsung kayak kalau dewasa muda begitu benturan biasanya sudah jelas akibatnya. Berdarah udah pasti dah langsung berakhir dengan tindakan. Tapi kalau anak-anak tadi karena lentur, kita cenderung tidak ketemu apa-apa di CT scan kayak gitu. Ya udah, kalau tidak ada apa-apa, ya tidak akan kita tindak gitu. Kita biarkan, kita tunggu, kita lihat paling perkembangannya gimana gitu. Nanti baru ada serial lagi pemeriksaan penunjang. Dari sana kalau baik-baik aja ya selesai. Sudah kita biarkan anaknya tumbuh sendiri gitu. Oke, berarti selain usia, apa mungkin ada faktor lain dok? Seperti misalkan apa jenis kelamin gitu juga akan pengaruh, atau mungkin dia ada kalau perempuan mungkin lebih karena hormonal juga nih, jadi mungkin jadi jauh lebih berat mungkin kalau ada benturan sedikit langsung bereaksi atau apa, atau mungkin ada penyakit-penyakit lain juga nih dok, karena kan mirip-mirip juga nih mungkin dengan ciri-ciri trauma kepala, dan kalaupun memang ternyata ada triggernya benturan itu jadi makin lebih berat lagi gitu ya. Jadi bagaimana sih dok kalau dilihat dari profil masing-masing orang kan pasti ada resikonya sendiri-sendiri dong. Kira-kira bagaimana tuh? Kalau dari laporan yang dari Bandung yang tadi satu rumah sakit itu memang 75%-nya. Mungkin dokternya yang meneliti nih. Enggak, kebetulan saya dari sana jadi tahu. Pantesan jadi hafal banget gitu ya. Jadi 75%-nya itu memang laki-laki. Tapi itu kan kita bisa pahami karena mereka itu yang naik motor kemana-mana kayak gitu. Nah jadi kalau dari teorinya tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki, itu sama-sama. Semua memiliki resiko yang sama besar untuk mengalami cedera kepala. Oke, jadi nggak ada apa ya istilahnya perempuan lebih ini atau laki-laki lebih kalau ini gitu ya. Nggak ada kali. Masing-masing tadi kelompok usia juga ada resikonya sendiri-sendiri gitu ya. Bahkan yang mungkin lansia juga misalkan sering kepleset atau terbentur, itu bisa juga resiko jadi trauma kepala juga gitu ya. Sudah macam pertanyaan pertama dari Ibu Inaya dari Depok. Dokter, apakah migrain sampai pingsan itu bisa disebabkan oleh trauma kepala, dokter? Saya ibu rumah tangga, sudah punya anak 1, usia sekarang 26 tahun. Sejak kuliah sering migrain di sebelah kiri, pernah juga 2 kali mengalami blackout. Waktu itu gara-gara kebetulan harus olahraga lari, kayak nggak kuat gitu, langsung pandangan mulai kabur, gelap, terus kata orang-orang saya pingsan gitu aja. Itu disebabkan oleh apa ya? Apakah berbahaya? Saya takut bisa jadi pertanda stroke. Terima kasih Bu Inaya ya. Oke, apakah ada kaitannya dengan tema kita kali ini dokter, atau sebenarnya nggak ada? Tapi bagaimana sih mungkin kaitannya ini sering pingsan dengan masalah migrainnya gitu ya? Iya. Resiko ke depannya. Oke, terima kasih ya Ibu Inaya ya. 20 berapa tadi? 26 tahun. 26 tahun. Jadi migrain itu memang paling sering diderita oleh wanita. Terutama yang masih menstruasi. Nah, itu ada hubungan dengan hormonal memang. Tapi kalau dari keluhan yang Ibu alamin ini tidak ada hubungan dengan cedera kepala. Ya, jadi memang sebaiknya Ibu diperiksakan dulu ke dokter keluarga atau rumah sakit terdekat, nanti diperiksa secara lengkap. Gitu ya. Oke, jadi sarannya dari dokter ya memang harus segera diperiksakan ya. Karena kan ini kan sering pingsan, sering blackout. Nah, tapi ini kalau misalkan jadi nyambung dengan dengan pembahasan kita dok, yang tadi dokter juga sempat bilang kan ada pingsan juga nih. Tapi itu kan jelas ya ada benturan dulu sebelumnya. Kalau ini kan nggak dijelaskan ada benturan atau enggaknya ya. Tapi lebih karena ke migrainnya begitu ya. Bikin dia pingsan. Sama karena dia ini takut juga dok, bisa jadi pertanda stroke nggak sih? Ini agak jauh sih ya pertanyaannya. Cuma mungkin ada kaitannya apa enggak nih migrain, ada keluhan nyeri kepala yang sering hilang timbul. Jadi ada juga memang kalau gangguan pembuluh darah di otak, dia menyebabkan gangguan aliran di daerah yang mempersarafi kulit sini. Jadi memang bagusnya diperiksa dulu. Diperiksa mungkin MRI lebih aman, tidak ada radiasi. Memang memakan waktu mungkin 30-1 jam, tapi datanya jauh lebih lengkap dan kita bisa mengetahui kelainan. Kalau ada kelainan lebih baik. Gitu. Oke, jadi MRI aja atau MRI gitu ya untuk Ibu Inaya gitu ya. Karena ini belum dilakukan pemeriksaan ya nampaknya dari pertanyaan yang singkatnya ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari
Zidan dari Jakarta Timur, dokter. Bertanya seperti ini. Dokter, abang saya umur 38 tahun, sudah berkeluarga. Belakangan ini sering mengeluh sakit kepala. Dulu sih sekitar 10 tahun lalu pernah kecelakaan motor, lecet-lecet di muka dan tangan. Tapi yang paling parah salah satu kakinya yang nggak bisa ditekuk. Jadinya waktu itu pengobatan fokus ke operasi kakinya. Apakah mungkin keluhan kepalanya yang sekarang ada hubungannya dengan kejadian yang lalu, dokter? Terima kasih. Nah, ini orang kadang-kadang kalau misalnya ada keluhan nyeri kepala sering flashback ya, dok ya. Iya, Dulunya jadi bagus sih evaluasi gitu ya. Tapi ada kaitannya nggak sih 10 tahun yang lalu kelamaan atau bagaimana sebenarnya? Jadi kalau umur 38 tahun dengan sakit kepala berulang itu sangat dianjurkan untuk diperiksa dulu ke dokter karena banyak sekali faktor penyebab yang seperti tumor itu sering kita temukan pada dewasa muda yang sakit kepalanya berulang gitu ya, apalagi laki-laki. Nah, terus kalau kejadian traumanya sudah 10 tahun itu sudah kelamaan. Sudah lama sekali. Biasanya kalau kayak orang tua itu aja tadi misalnya 2 minggu itu sudah timbul gejala. Kalau lucid interval hanya hitungan jam gitu. Jadi trauma itu kejadiannya langsung, efeknya langsung, semua kelihatannya langsung. Jadi jaraknya dekat-dekat semua. Bukan akut ya, apa sih istilahnya? Istilahnya akut. Jadi tidak akan kronis lah dia gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya cepet ya, dok kalau gitu. Misalkan kejadiannya 2 minggu yang lalu, terus berarti hari ini nih keluhannya jadi berasa banget gitu ya, dok. Betul, ya. Dan itu nampak jelas harus segera dibawa ke dokter ya, dok ya, untuk istilahnya kan benar-benar kelihatannya sangat mengganggu kualitas hidupnya si orang tersebut dan bisa mengancam nyawa juga begitu ya. Bisa. Jadi kalau 10 tahun yang lalu dan baik-baik aja sekarang ya biasanya tidak ada hubungan dengan cedera kepala. Tapi curiganya mungkin ke kemungkinan yang lain yang baiknya diperiksa. Oke, baik dokter. Tadi kan ini kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan ini kan rata-rata belum melakukan pemeriksaan gitu ya, dok ya. Jadi kalau misalnya ketika tadi sudah ada keluhan, sebaiknya memang 4 jam sebelum apa tuh tadi ya istilahnya secepat mungkin langsung dibawa gitu ya. Kalau memang sudah terlambat nih, dok, katakanlah aduh kejadiannya 3 minggu yang lalu nih dan sekarang mungkin ada keluhan-keluhan yang seperti itu. Mungkin ada istilah komplikasinya yang kemudian jadi makin berat atau bagaimana? Mungkin buat ini aja sih supaya kita jadi makin aware juga supaya jangan ada kata terlambat untuk segera dibawa ke rumah sakit. Jadi benturan kepala, benturan cedera otak itu yang paling sering komplikasi yang paling sering dihadapi adalah trauma gini, depresi pasca trauma. Pasca trauma. Jadi itu banyak sekali gejalanya sampai misalnya sakit kepala berulang, vertigo, migrain, pelupa, terus tiba-tiba menangis gitu, gangguan emosi gitu ya. Nah itu serangkaian akibat gegar otak tadi gitu. Jadi mau ringan, mau sedang, mau berat biasanya ada itu. Tapi memang yang berat karena cenderung berakhir dengan vegetatif. Nah, itu tidak dilaporkan memang ya karena pasiennya nggak bisa ngomong apa-apa sebabnya kan. Oke, keluhannya nggak bisa diungkapkan. Iya, dia nggak gitu bisa mengungkapkan. Ya gitu. mungkin ini tugasnya si caregiver ya untuk melihat atau tadi memantau bagaimana perkembangan atau monitoring dari kualitas hidup, bisa jadi vegetatif gitu ya, dok. Itu jadi panjang deh kalau mau dibahas. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana kita mencegah agar kita jangan sampai mengalami yang namanya trauma kepala. Dilihat dari faktor resiko tiap orang beda-beda. Tadi profil misalnya kelompok usia bayi atau mungkin ya tadi toddler, terus juga agak gedean dikit anak-anak, usia remaja, dewasa muda, bahkan sampai yang lansia gitu kan. Ini kan masing-masing kan ada resikonya sendiri, belum pekerjaan dan lain-lain ya, dok ya. Jadi kalau dilihat dari preventifnya ini lebih ke perlindungan dirinya atau perlindungan area kepala atau area otak kita, itu bagaimana ya kira-kira tips-tipsnya yang bisa kita jalankan? Silakan Dokter Norman. Oke, tipsnya ya, prinsipnya jangan jatuh. Kita nggak boleh jatuh, jangan kebentur kepalanya. Tapi namanya hidup pasti ada lah ya jatuh. Betul. Jadi mungkin tips dari yang sudah dikasih pemerintah, misalnya kalau naik kendaraan roda 2 harus pakai helm, ya itu tinggal diikutin gitu ya. Kalau misalnya bekerja, kita sekarang sudah ada bidang K3-nya keselamatan kerja, itu mewajibkan kita menggunakan alat pelindung diri seperti helm. Tadi yang kerja di bangunan tinggi gitu ya. Betul, pakai tali jadi nggak jatuh gitu.
Untuk bayi-bayi ya didesain ruang tengahnya gitu, di mana anak-anak itu tidak diletakkan di tempat yang tinggi sebelum dia bisa berdiri sendiri gitu. Atau kalau orang tua ya kita beri alat bantu jalan sehingga dia tidak kepleset, lantainya mungkin dibikin nggak licin ya. Ya semua modalitas yang bisa kita lakukan untuk mencegah kemungkinan terjadi benturan di kepala. Sebab kalau sudah terjadi itu kita nggak bisa mencegah yang primer tadi saya bilang. Kita hanya mencegah yang sekunder aja. Nah, yang seringkali yang sulit di Indonesia ini adalah kita tuh memiliki misal ya ada pasien dengan perdarahan subdural datang gitu sudah 3 jam ceritanya datang ke rumah sakit, terus kita lakukan pemeriksaan semua lengkap. Setelah itu kita sarankan ini sebaiknya dioperasi, misal dioperasi. Nah di Indonesia itu lebih cenderung sifat kekeluargaannya mau musyawarah untuk mufakat dulu. Nah itu yang memakan waktu. Ya, baik kita bisa operasi di bawah 4 jam, jadinya operasinya ditunda 1 hari karena harus rembukan keluarga. Nah itu kadang-kadang itu tadi saya bilang kita harus kasih tahu ke masyarakat bahwa ini ada waktu, ada jadi golden periodnya, gitu ya? Ada golden periodnya yang harus dipenuhin. Nah salah satu cara untuk mencegah komplikasi lebih jauh, kita harus secepat mungkin ambil keputusan gitu. Oke. Jadi jangan kelamaan diskusi atau betul. Tapi mungkin juga khawatir dengan biasanya ya yang khawatir dengan efek setelah itunya gitu ya dok ya? Memang sih, memang semua khawatir, apalagi kalau ngomong harus operasi kepala gitu, semua orang takut ya, semua orang pasti takut. Tapi memang dokter sama seperti keluarga, kita menginginkan yang terbaik buat pasien. Kita pengen pasiennya kalau bisa langsung bangun, bahkan semuanya mau kayak gitu, nggak ada dokter yang pengen mencelakakan pasiennya gitu. Nah kalau ada yang tidak jelas, memang tinggal ditanyakan saat itu. Jadi jangan menunggu lagi misalnya nunggu dulu keluarga dari luar kota kumpul, itu kan terlalu lama. Itu kita nggak bisa cegah lagi komplikasi yang bakal terjadi gitu. Jangan bermain-main dan waktu juga gitu ya dok ya. Dok, tapi ini juga menarik juga dok, kalau misalnya hanya benturan ringan kan kita juga jangan terlalu berlebihan juga begitu ya betul, dok ya. Betul. Mungkin ada tips-tips khusus nggak sih dok ketika mungkin ada benjolan atau mungkin si anak ini jadi tiba-tiba jadi nggak nafsu makan atau pusing, mual, muntah segala macam. Kemudian juga artinya mungkin ada tindakan yang sementara nih sebelum dibawa ke rumah sakit untuk mengurangi keluhan, mungkin dia ada istilah diistirahatkan dulu, misalkan posisi duduknya atau jangan tiduran atau justru harus duduk, perlu dikompres atau kan biasanya kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga ya dok betul. Ya. Ini ada kaitannya nggak sih untuk mengurangi gejala paling tidak sebelum dibawa ke rumah sakit gitu? Oke. Jadi memang kalau anak-anak nih sulit untuk mengungkapkan perasaan. Dia ngomongnya dengan bahasa menangis. Nah, biasanya kejadian trauma yang menimbulkan gejala, kecuali yang orang tua ya, kecuali orang tua, kita mau jadi dari bayi sampai dewasa ya. Itu gejala itu langsung timbul saat di bawah 24 jam. Nah, jadi kalau memang jauh gitu, kita bilangnya jauh dari fasilitas kesehatan atau misalnya tidak ada yang bisa menemani ke rumah sakit gitu. Oke, kita tunggu aja, misalnya kita observasi sendiri gitu 24 jam dengan syarat pasiennya sadar. Kalau pasiennya sudah tidak sadar, pingsan gitu, ada muntah nggak berhenti, itu cari cara gimana caranya harus pergi ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya baik-baik aja, masih makan biasa, oke lah, kita tunggu, kita perhatiin, observasi selama 24 jam. Biasanya lewat dari 24 jam itu tidak akan ada apa-apa gitu. Memang tetap golden standarnya adalah pemeriksaan CT scan, di mana kita bisa lihat benar-benar kerusakan apa yang terjadi. Itu yang golden standard, udah jelas nggak ada yang bisa nebak-nebak lagi, nggak ada nebak-nebak lagi. Oke, tapi paling tidak tadi bisa dilakukan untuk dilakukan sementara ya, ini. Kalaupun harus makan obat, ya obatnya harus
penenang yang paling ringan, bukan penenang, penghilang nyeri yang paling berarti ringan. harus sedia begitu ya di rumah juga Ya, obat-obatan contohnya seperti paracetamol itu ya. aja sih. Oke. Yang Tapi biasa, walaupun gitu. tidak disertai demam segala macam, Iya. tapi kalau si anak namanya dia nggak bisa mengungkapkan gitu ya dok Iya, ya. iya. Makanya jangan sampai jatuh deh itu Iya, ya tipsnya iya. seperti Tipsnya itu ya. ya jangan Benar-benar jatuh. dilindungi Iya. itu dikasih tahu juga ke mungkin neninya segala macam gitu ya, Betul. caregivernya segala macam. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini, silakan singkat saja. Ya, lindungi kepala Anda, lindungi otak Anda, sayangi otak Anda, ya, jangan jatuh. Jangan jatuh gitu ya. Kalau jatuh pegangan gitu ya. Oke, Iya. bercanda ya dok ya. Dokter terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Semoga kita semua juga jadi makin aware juga ya untuk kesehatan otak kita sendiri begitu ya. Dan jangan bermain-main dengan waktu tadi ya. Iya, Kalau ada keluhan betul. segera langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dengan cepat dan akurat gitu ya dok Betul. ya. Baik, sekali lagi terima kasih dan pemirsa jangan lupa tema Senin besok seputar penyakit gusi. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, kirim saja pertanyaannya, bisa curhat ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Jangan lupa format lengkapnya ini, nama, usia, asal kota, dan juga pertanyaan detailnya seperti apa. Atau bisa juga bergabung dalam dialog interaktif besok di 021 2520 666. Terima kasih telah mengikuti program ini. Jangan lupa untuk terus ikuti program Dokterku setiap Senin sampai Jumat. Akhir kata, saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.